Helikopter Amerika. Halo, selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan sejumlah pesawat tanpa awak atau drone ke Israel dan juga Kuwait. Militer Iran kembali meluncurkan sejumlah drone yang menargetkan pabrik-pabrik petrokimia milik Israel di dekat Dimona. Drone ini juga menyasar pusat komando Amerika Serikat atau CENTCOM di Kuwait. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus meningkat. Hingga kini serangan demi serangan yang dilakukan negara-negara berkonflik terus diluncurkan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Serangan ini menghantam pusat industri, militer utama, dan wilayah pendudukan Israel. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Rudal balistik dan drone Iran menghancurkan pusat-pusat industri dan militer utama. Serangan tersebut juga menghantam lokasi-lokasi yang menampung komandan dan rezim Zionis Israel di wilayah pendudukan selatan, tengah, dan utara Israel, serta Tel Aviv. Sebuah universitas di kawasan Teheran hancur terkena serangan bom tentara Zionis Israel. Lebih dari 30 universitas di Iran dibombardir dan hanya menyisakan puing-puing. Universitas Shahid Beheshti di Teheran hancur setelah dilaporkan dihantam pada hari Jumat waktu setempat. Dampak rudal Israel, bangunan dari kampus ini hanya menyisakan dinding-dinding yang runtuh, puing-puing, pintu yang rusak, dan pecahan kaca yang berserakan. Tercatat lebih dari 30 universitas di Teheran hancur dan 60 mahasiswa meninggal dalam serangan Zionis Israel ke negaranya. هدفشون از این حملات این هست که توسعه علمی ایران رو متوقف بکنن. در حالی که من باید بگم توسعه علمی ایران یک دستاورد مشترک برای همه بشریت هست. دلیلش همینه که شما استادان و محققان و پژوهشگران فراوانی می‌بینید در دانشگاه‌ها و در آزمایشگاه‌های خارجی. بنابراین جا داره که دانشگاهیان جهان بیش از این فعال بشن برای حمایت از ilm wa alim dari Iran. Militer Israel sebelumnya menyatakan bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap situs infrastruktur utama di Teheran. Zionis juga mengklaim telah menghantam situs militer yang bertanggung jawab untuk melindungi fasilitas penelitian dan pengembangan rezim. Iran saat ini akan menempuh semua jalur hukum yang tersedia untuk mendokumentasikan kejahatan-kejahatan ini dan memastikan pertanggungjawaban. 13 orang tewas dan 95 terluka akibat serangan Amerika Serikat Israel yang menghancurkan jembatan yang sedang dibangun di Iran. Amerika Serikat mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran pada serangan berikutnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj. Jembatan tertinggi di Timur Tengah ini adalah jalur penghubung penting antara Teheran dengan Karaj. 13 orang tewas dan 95 orang dilaporkan luka-luka. Jembatan dihantam oleh beberapa bom penghancur bunker saat liburan tradisional dan sedang ramai pengunjung. Serangan di jembatan ini menuai kecaman keras dari pejabat Iran atas penargetan sistematis terhadap infrastruktur sipil. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini dan bahkan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran jika masih bersikukuh menolak bernegosiasi.
Memasuki hari ke-37 setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, sejak tanggal 28 Februari lalu, Israel melakukan serangan ke fasilitas kesehatan, yaitu laboratorium obat-obatan di kota Teheran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi Taufik Daru di Teheran hancur lebur setelah diduga menjadi sasaran serangan Israel. Kerusakan yang terjadi cukup parah, menghancurkan semua peralatan laboratorium. Menurut aturan dalam Konvensi Jenewa, fasilitas medis termasuk apotek, pabrik obat, rumah sakit, dan distribusi obat dilindungi sebagai objek sipil. Sementara fasilitas yang bisa dianggap target sah adalah jika fasilitas tersebut memang terbukti digunakan untuk produksi militer, seperti menyimpan bahan kimia untuk senjata. Sampai rekaman ini dipublikasikan, pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Gelombang serangan terbaru Iran kembali menghantam wilayah permukiman Israel di Kiryat Shmona dan beberapa kota lainnya. Kerusakan bangunan dan infrastruktur dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Detik-detik serangan Iran di Kiryat Shmona terekam kamera pengawas. Serangan tersebut memicu ledakan dan kebakaran hebat di kawasan permukiman. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah meluncurkan gelombang ke-95 Operasi True Promise 4. Serangan ini menargetkan sejumlah kota, diantaranya Bnei Brak, Petah Tikva, Tel Aviv, Ramat Gan, dan Kiryat Shmona menggunakan rudal Qadar multi hulu ledak. Kelompok Hizbullah Lebanon juga mengklaim turut melancarkan serangan roket ke wilayah utara Israel termasuk Kiryat Shmona. Dampak serangan terlihat di berbagai wilayah. Layanan darurat melaporkan lebih dari 10 titik terdampak di kawasan Tel Aviv dan sekitarnya. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan akibat insiden ini. Di Ramat Gan dan Petah Tikva banyak kendaraan rusak hingga hancur, serta sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah akibat serpihan proyektil. Sejumlah warga mengaku mendengar dentuman keras saat tengah berlindung. Mereka kemudian menemukan kendaraan terbakar dan puing bangunan berserakan di sekitar tempat tinggal mereka. Otoritas tempat menyatakan tim darurat segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan mengamankan bangunan yang rusak. Serangan rudal Iran menghantam bangunan di Haifa, wilayah yang pendudukan Israel, menyebabkan 10 orang terluka. Petugas pemadam Zionis Israel berjibaku memadamkan api dari sebuah bangunan yang hancur akibat serangan udara Iran di Haifa. Akibat serangan rudal seberat 450 kg ini, 10 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga masih ada 3 orang yang terjebak di dalam bangunan yang hancur. Petugas dari tim darurat dikerahkan ke Haifa, Israel pada Minggu waktu setempat setelah dilaporkan terjadi serangan. Kepanikan terjadi dan sejumlah rumah warga rusak terkena serangan rudal Iran. Beberapa orang pun terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Israel telah menyerang pabrik-pabrik petrokimia Iran pada hari Sabtu waktu setempat. Netanyahu juga mengklaim akan terus menghancurkan mereka. הבטחתי לכם שאנחנו נמשיך לכתוש את משטר הטרור בטהרן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אחרי שהשמדנו להם 70% ביכולת ייצור הפלדה, שמשמש להם חומר גלם לכלי הנשק נגדנו, אנחנו היום תקפנו את המפעלים. Kota pelabuhan Iran, Khorramshahr, dihujani serangan. Sebagai balasan, Iran pun menargetkan pangkalan militer serta fasilitas energi milik perusahaan Amerika Serikat di Irak. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Khasib Irak memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan, menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Irak.
Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di Barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak. Tim pertahanan sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat Amerika Serikat yang tengah mencari perwira Amerika Serikat yang hilang di Isfahan, selatan Iran. Rekaman video dirilis pada hari Minggu yang memperlihatkan diduga puing-puing pesawat Amerika Serikat berserakan di tanah. Pesawat-pesawat Amerika Serikat yang menyerang di Isfahan Selatan termasuk 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga mengklaim telah menembak 2 helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer, sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kohgiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika Serikat setelah dilaporkan ditembak jatuh. Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap. Sementara pasca klaim pasukan Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis melalui media sosial pribadinya pendaratan 2 pesawat militer HC-130 Combat King II yang mendarat di wilayah Timur Tengah. Dari rekaman video, nampak juga helikopter HH-060 Pavehawk terbang rendah di wilayah Iran yang diduga kehadiran kedua pesawat tersebut dikaitkan dengan misi pencarian dan penyelamatan. Seorang pilot Amerika Serikat yang dilaporkan hilang setelah jetnya ditembak jatuh di atas Iran dikabarkan telah ditemukan dalam kondisi selamat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa 1 anggota kru pesawat tempur Amerika Serikat yang jatuh di Iran telah dievakuasi. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Helikopter Amerika. Warga pun beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat usai pemerintah Iran menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap pilot AS hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Meski begitu, media Amerika melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Dengan mengunggah serangan di Teheran, Presiden Amerika mengumumkan penemuan seorang pilot AS yang dilaporkan hilang. Anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran bahkan telah diselamatkan dan dievakuasi dari negara itu dengan kondisi luka-luka. Sebelumnya pada hari Jumat, militer Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle buatan Amerika di atas Kohgiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad. Pemerintah Iran meminta warganya untuk memburu pilot Amerika Serikat yang pesawatnya berhasil ditembak jatuh di Iran Selatan. Warga dijanjikan hadiah berharga jika berhasil menemukan pilot dalam kondisi hidup. Warga beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh pada Jumat siang. Pemerintah Iran menawarkan hadiah berharga kepada siapapun yang menangkap pilot Amerika Serikat hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi.
Sumber anonim yang dikutip media Amerika Serikat melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Namun pencarian masih terus dilakukan untuk awak pesawat yang kedua. Sebelumnya pemerintah Iran melaporkan telah menembak jatuh jet tempur F-15E Amerika Serikat di Iran Selatan. Jika dikonfirmasi militer Amerika Serikat, ini akan menjadi pertama kalinya Iran menembak jet tempur Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya mengatakan bahwa militer Iran telah menggagalkan operasi penyelamatan terhadap pilot pesawat tempur Amerika Serikat yang ditembak jatuh di Provinsi Isfahan, Iran. به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. بر همگان ثابت شد که ارتش زبون و ورشکسته آمریکا در این جنگ تحمیلی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروی مسلط و برتر محسوب نمی شود. Sementara juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Moharejani, umumkan kerusakan akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang telah berlangsung selama 5 pekan. Sejauh ini, bulan sabit merah identifikasi 105.325 bangunan rusak. جمعیت هلال احمر اعلام کرد که تاکنون 105,325 واحد آسیب دیده که همه اینها غیر نظامی هستند، از جمله کلاس درس، آزمایشگاه، آموزشگاه موسیقی، منازل مردم، منازل هنرمندان، مکان کسب کسبه و تجار که از این تعداد 83,351 واحد مسکونی بودند و 39,508 واحد هم تجاری مسکونی در تهران بوده. 322 مرکز درمانی بهداشتی آسیب دیده، 763 مدرسه و به 55 کتابخانه هم در 12